Pada masa penjajahan Belanda, Gubernur Jenderal Dendles memerintahkan pembuatan Jalan Raya Cirebon-Bandung, Jalan Kereta Api Cirebon-Kadipaten, dan Kelanganan Gunung Giwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Panongan yang ada di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Panongan bermula pada sebuah kisah. Pada zaman para wali sekitar abad ke-14 sampai ke-15, Sunan Gunung Jati dan Mbahku Cirebon atau Mbahku Sangkan mempunyai tugas untuk membangun masjid mulai wilayah timur hingga barat. Di sebelah timur dibangun Masjid Demak, di wilayah barat Masjid Agung Kesultanan Cirebon, dan yang terakhir adalah pembangunan masjid yang kemudian disebut Masjid Panongan. Pembangunan Masjid Panongan direncanakan selesai sebelum waktu subuh atau fajar tiba. Namun dalam pengerjaannya mengalami hambatan disebabkan ulah seorang nenek yang menenun dan menghaluskan kapuk pada malam tersebut, hingga pantulan warna kapuk yang memutih itu seolah-olah menandakan waktu subuh segera tiba. Akibatnya ayam-ayam jantan mulai berkokok dan burung-burung pun berkicauan. Oleh karena dikejar waktu, pengerjaan pembangunan masjid menjadi terburu-buru dan pemasangan tiang-tiang dipercepat. Ketika berlangsung pemasangan tiang, timbul masalah baru, yaitu kekurangan satu tiang hingga terpaksa dibuat tiang darurat dari bahan potongan-potongan kayu atau tatal yang disambung-sambungkan. Tiang itu hingga sekarang disebut saka tatal. Walaupun demikian, pembangunan Masjid Panongan tetap dapat diselesaikan meski bentuknya tidak sesuai dengan harapan. Karena pembangunan masjid terganggu, wali dengan setengah mengancam atau upata atau supata berkata, siapa saja yang sengaja ataupun tidak melakukan gangguan pada saat pembuatan masjid malam itu, apabila perempuan selamanya tidak akan mendapat jodoh atau menjadi perawan sunti, dan apabila laki-laki selamanya tidak akan mendapat istri atau disebut jaka bawuk. Sisa-sisa kayu bahan kerangka masjid oleh para wali dibenamkan di kolam yang berada di sebelah utara masjid yang disebut Pakualahan. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Panongan, air kolam tersebut konon dapat menyembuhkan anak kecil yang terlambat bisa jalan atau lumpuh, dan berkhasiat dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Pada umumnya, air tersebut dimanfaatkan pada Jumat pagi. Di masjid tersebut lalu disediakan beduk yang rangkanya terbuat dari kayu sadagori sebagai alat untuk memanggil atau mengajak sholat. Suara beduk dari Masjid Panongan ternyata sangat keras, sehingga bunyinya terdengar sampai ke Masjid Agung Kasepuhan Cirebon. Oleh karena itu, beduk tersebut ditukarkan dengan beduk yang berada di Masjid Kasepuhan. Pada waktu itu, masyarakat di sekitar masjid belum seluruhnya menganut agama Islam, namun mereka sebenarnya sangat tertarik pada ajaran Islam. Terbukti secara diam-diam mereka kerap mengintip atau noong dalam bahasa Sunda kegiatan dan tata cara peribadatan di dalam masjid. Salah seorang ulama yang sering menjadi imam adalah Lebih Dalem dari Keraton Cirebon yang suaranya mantap dan bacaannya indah, sehingga sangat enak mendengarkannya. Tempat mengintip itu dikenal dengan sebutan Panoongan, kemudian disederhanakan menjadi Panongan yang berkembang menjadi nama desa Panongan hingga sekarang. Di Panongan terdapat nama-nama blok yang memiliki asal-usul tersendiri seperti Blok Pekuncen, Pangencen atau Pengungsen, Karangkaum, Panggang Lele, Sembung, Ledok, Pintu Air, Bangun, dan Telar Gandik. Disebut Blok Pekuncen oleh karena berkaitan dengan perkuncian.
kedudukan juru kunci masjid pertama. Blok pengungsian dahulunya merupakan tempat pengungsian masyarakat Palimanan pada saat peperangan melawan Galuh. Sedangkan di sebelahnya terdapat blok Karangkaum, tempat kedudukan kaum dan petugas pemelihara masjid seperti Ki Bea dan istrinya Nyi Bea. Pada masa penjajahan Belanda, Gubernur Jenderal Dendles memerintahkan pembuatan Jalan Raya Cirebon-Bandung, Jalan Kereta Api Cirebon-Kadipaten, dan Kelangenan Gunung Giwur. Untuk mengangkut material pasir dan batu, jalan kereta yang menuju Gunung Giwur mengalami berbagai hambatan seperti adanya daerah yang curam atau ledok dalam bahasa Cirebon di sekitar Sungai Jamblang. Di samping itu pula ada tempat yang harus diuruk, namun hal ini tidak menimbulkan masalah berarti, sebab di tempat itu para pekerja merasa terhibur dengan banyak ditemukannya ikan lele yang sering dimasak dengan cara dipanggang, sehingga daerah tersebut dinamakan Blok Panggang Lele. Pekerjaan pengurukan diteruskan ke selatan melalui padepokan pesantren yang diasuh seorang kiai sepuh. Di sekitar pekarangan pesantren tersebut banyak ditumbuhi pohon sembung yang berguna untuk mengusir jisim, sehingga daerah tersebut dinamakan Blok Sembung Wetan dan Blok Sembung Kulon. Untuk mengairi pabrik gula gempol dibuat pula bendungan air di Blok Bendung. Aliran air dari bendungan tersebut dibagi dua, yaitu ke pabrik gula gempol dan ke desa Beberan, Semplo, Palimanan, dan Wanagiri untuk pengairan sawah. Daerah di sekitar bendungan tersebut dinamakan Blok Pintu Air. Sebelah utara desa Panongan banyak ditumbuhi tanaman berkhasiat obat. Untuk mengolah tanaman tersebut digunakan alat yang disebut gandik yang bermanfaat untuk menghaluskan tanaman obat, sehingga blok tersebut dinamakan Blok Telar Gandik. Demikianlah cerita di balik nama Desa Panongan versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.